Hari ini kita mau berbicara satu hal, materi yang sudah kita pelajari selama sebulan. Dan kita pelajari satu hal mengenai patience, mengenai successful life. Dan hari ini adalah bagian terakhir dari mengenai patience, mengenai kesabaran. Judul khotbah saya hari ini adalah The Impact of Patience. Kok kindness ya? Salah tulis saya. The Impact of Patience mestinya. The Impact of Patience. Jadi ada kesabaran itu memiliki impact dalam hidup kita. Mari kita lihat dan buka dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7. Oh, saya ada di sini. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-8, tapi kita hanya baca bagian yang kedua. Yang sudah dapat bilang amin. Cuma satu, cuma dua. Yang belum haleluya. Yang bingung bilang aduh. Oke, ini aja ya kita baca ya. Saya di sini kali. Dalam bahasa Inggris dikatakan the patient in spirit is better than the proud in spirit. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya kita baca sama-sama ya, yang bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Panjang sabar lebih baik dari, sekali lagi. 1, 2, 3. Sesama orang Kristen dilarang saling mendahului. Tidak boleh ya. Jangan kayak bis kota ya. Sekali lagi lebih mantep, pelan-pelan, tunggu yang lain, jangan ditinggalin. 1, 2, 3. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, ada satu proverb, saudara, ada satu quote yang saya ingin sampaikan di sini. Penulisnya saya nggak tahu, tapi dia bilang begini, proverbnya. Nggak ada ya? Rasanya saya tulis. Atau dia bilang begini, the patient is waiting, no passively waiting, that is laziness. But to keep going when the going is hard and slow, that is patience. Sekali lagi, kesabaran itu cuma hal menunggu. Tapi bukan menunggu secara pasif. Kalau menunggu secara pasif namanya malas. Right? Saudara tahu orang malas? Kalau ngelihat orang malas tuh kayak begini. Mau buka mata aja mesti berdoa dulu. Doa puasa. Saya baru dapat satu orang kasih lagu sama saya. Saudara tahu namanya Mbah Surip di Indonesia? Itu lagunya dia jual sampai banyak sekali kopinya. Dia padahal udah pernah tinggal di Amerika, dia pulang, dia bikin lagu, satu lagu judulnya Bangun Tidur. Mau tahu lagunya kayak begini? Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur, bangun lagi. 9 miliar dapatnya saudara. Bayangin lagu begitu 9 miliar. Habis bangun, tidur lagi. Jangan lupa senam pagi, dia bilang. Kalau lupa, tidur lagi. Sampai bingung saya 9 miliar lagu begituan. Haleluya. Dulu saya pernah coba-coba bikin lagu juga. Satu lagu cuma lagu gopeceng. Satu lagu gopeceng. Dia bangun tidur, tidur lagi, senam pagi, lupa tidur lagi. 9 miliar. Haleluya Gusti, ampun dah. Haleluya. Ada satu lagu dia bikin lagi nih. Tak gendong kemana-mana. Ngomongnya itu tuh terus 9 miliar lagi. Jadi barang siapa mau kaya bikin lagu begitu. Ya, bangun tidur, tidur lagi 9 miliar saudara. Itu orang malas. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Orang malas. Passion bukan begitu. Passion bukan laziness, but to keep going when the going is hard and slow. Tadi malam saya nonton khotbahnya Gilbert Lumendong. Waktu saya nonton Gilbert Lumendong, dia bilang begini, siapa sih yang gak punya masalah dalam hidup? Semua orang punya masalah. Gak ada yang gak punya masalah. Setiap orang besar, kecil, tua, muda punya masalah. Kalau saudara mau hidup gak punya masalah, hidupnya di sorga nanti. Bukan di dunia pasti ada masalah. Ada laler.
Jadi saudara, passion itu bukan males ya, tapi passion itu satu kerja keras, actively waiting, bukan passively waiting. Amin. Nah ini kalau dia bilang amin gak ada yang nyaut, hati-hati saudara. Kadang-kadang kelopak mata aja udah mau turun. Ngomong apa dia tadi? Atau ada yang nguap? Nah. Kalau mau nguap hati-hati ya, yawning itu hati-hati. If you want to yawn, yawn professionally. Tahu nggak yawn professionally? Nggak tahu? Saya pernah cerita di RCC. Yawn professionally gini nih, lihatin, perhatiin. Itu yawn professionally. Kalau yawn nggak profesional kan, gitu kan? Itu nggak profesional. Dalam gereja harus profesional. Kalau yawn, itu baru profesional. Supaya nggak ketahuan maksudnya. Jangan tidur ya. Jadi saudara, ciri khas dari kekristenan adalah panjang sabar. Bukan buru-buru. Segala sesuatu mau instan, enggak. Kekristenan itu panjang sabar. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Karena ini karakter Allah saudara. Nah dalam Alkitab ternyata sabar itu ada dua. Nomor satu adalah makrotumia. Artinya begini, makrotumia yang pertama adalah is patient in respect to person. Sabar di dalam menghadapi seseorang. Itu disebut dalam Alkitab namanya makrotumia. Di terjemahan Indonesia tetap namanya sabar. Jadi kepada seseorang itu dia sebut makrotumia, sabar sama orang. Kalau orang macam-macam, sabar. Kalau orang marah sama kamu, sabar. Orang ngejebein, tahu ngejebein? Apa ngejebein? Ya, sabar. Orang nipu, sabar. Harus sabar dalam segala hal, itu namanya makrotumia. Nah, supaya lebih jelas, antonim dari makrotumia itu namanya wrath atau revenge. Kemarahan untuk balas dendam. Itu makrotumia. Tetapi ada yang kedua, namanya selain makrotumia ada yang disebut hupomone. Hupomone ini lebih ke arah endurance is putting up with things or circumstances. Artinya sabar dalam menanti satu keadaan, dalam menghadapi keadaan. Misalnya di layoff, atau misalnya kena sakit, atau misalnya kena musibah, itu keadaan. Nah Tuhan juga punya istilah dalam Alkitab namanya hupomone. Artinya kesabaran untuk menanggapi sesuatu. Satu keadaan yang mengenai kehidupan kita. Nah kalau kita mengerti hal ini saudara, ada sabar dengan orang dan ada sabar dengan keadaan, maka ada 3 dampak dalam hidup kita yang bisa kita alami. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara untuk ketiga poin ini, impact apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita sabar. Nomor 1, kalau saudara punya pulpen boleh catat, kalau nggak punya bisa ingat-ingat dan terapkan dalam hidupmu. Nomor 1, kalau kita sabar, kesabaran itu membawa keselamatan. Dalam Lukas 21 ayat 19 bilang begini, by standing firm you will gain life. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kata bertahan di situ menggunakan kata makrotumia. Pendidasan apapun dalam hidupmu, saudara harus sabar. Ya kan? Harus sabar. Ada orang ngapain saudara? Harus sabar. Begitu sudah sabar dengan seseorang, maka keselamatan akan terjadi. Saya lagi baca satu buku namanya Unchristian, kalangan David Kanahan. Dia seorang researcher dari Barna Company. Sebuah perusahaan research di Amerika. Dia sedang melihat dan meresearch, dia katakan gini, kenapa sih orang-orang di luar gereja dan bagaimana mereka itu memandang kekristenan? Ternyata 90% mengatakan bahwa kita hipokrit. Dari penelitian ribuan, ratusan ribu, dikata bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang hipokrit. Omong dengan yang lakukan beda. Nah di sini saudara, kenapa? Karena dia nggak melihat buah di dalam orang Kristen. Makanya mereka nggak bisa kenal Kristus.
Karena dia nggak lihat Kristus di dalam kita. Kita marah dengan keadaan seseorang. Orang lihat kita marah. Dan orang tahu, oh kok orang Kristen begitu nggak beda sama saya. Apa bedanya kalau gitu? Jadi mereka sebut kita hipokrit. Kalau kita sabar, kesabaran itu membawa keselamatan. Dan kesabaran itu mesti ada dalam hidup kita. Kenapa? Seperti saya katakan 2 minggu lalu, kesabaran itu nggak usah diusahakan. Kesabaran itu harus dimanifestasikan. Lagi ya. Kesabaran itu nggak usah diusahakan untuk sabar. Tapi kesabaran itu harus dimanifestasikan dalam hidup kita. Kenapa? Coba kita buka Galatia 5 ayat yang ke-22-23. Dia bilang begini, tetapi fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Atau bahasa Indonesia dikatakan begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, apa terusnya? Kesabaran. Jadi kesabaran itu buah di dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus, kita dilahirkan baru dalam roh, maka Kristus ada dalam kita. Karena itu buahnya ada di dalam ini. Siap dinikmati oleh setiap orang. Masalahnya, buahnya ada, ngasihnya nggak mau. Ya kan? Ngasihnya nggak mau. Kita punya kesabaran, tapi kita nggak mau manifestasikan. Kenapa? Karena hidup kita nggak mau dipimpin oleh roh, hidup kita mau dipimpin oleh daging. Daging itu lemah, saudara. Dan orang kalau melihat kita sabar, bisa mengendalikan suasana hati, orang lihat, wih kok beda ya dengan orang dunia ini. Ya kan? Coba sekarang evaluasi diri kita masing-masing. Di jalanan, orang nyalip itu, kalau di Jakarta apalagi kan, wush, apa yang kita keluar? Kan? Tahu sendiri kan? Apalagi sambil setel kaset rohani. Haleluya, glory. Purialah namamu, terpujilah engkau. Enggak gitu saudara, kesabaran harus dimanifestasikan. Nah karena itu saudara, kalau kita balik ke slide yang tadi bahwa makrotumia berhadapan dengan love, tetapi hupomone berhubungan dengan hope. Dengan kata lain begini, pada saat kita sabar, kita tahu bahwa ada sesuatu di depan sana yang sedang menanti kita. Kalau kita sabar dengan keadaan sekeliling kita, mungkin kita lay off, mungkin kita kena masalah, mungkin kita kena sesuatu. Kita perlu sabar, kenapa? Karena ada hupomone, kesabaran kita itu berhubungan dengan hope, sesuatu yang di depan yang Tuhan akan berikan buat kita. Karena Tuhan sudah sediakan semuanya. Sama dengan keselamatan. Kalau kita sabar dengan seseorang, who knows? Allah sedang bekerja dalam orang itu, di masa akan datang ada pengharapan buat orang itu untuk diselamatkan. Amin. Tapi kalau kita galak-galak sama orang, nggak sabar sama orang, sama customer kita kalau sudah bisnismen, masa depannya kita nggak tahu. Siapa tahu waktu itu dia sedang mencari kebenaran firman Allah, dia ketemu, apalagi di toko kita pasang salib. Dia tahu ini orang Kristen. Tapi kalau sudah buka restoran, ada salibnya, kemudian kalau ngelayani, piring dilempar dari jauh. Mana bisa dia mendapat keselamatan? Dia bilang orang Kristen kok begini? Dengar saudara, kesabaran membawa keselamatan. Nah, saya mau bikin satu kalimat begini. Untuk menerima Kristus, tidak perlu kesabaran. Yang perlu pertobatan, betul nggak? Untuk terima Kristus dalam hidup saudara, saudara nggak perlu sabar. Yang perlu pertobatan. Tapi untuk menjalani kehidupan setelah bersama Kristus, saudara perlu kesabaran, bukan pertobatan. Amin. Lagi ya. Untuk terima Kristus, saudara perlunya pertobatan, bukan kesabaran. Tapi setelah hidup bersama Kristus, engkau perlu kesabaran, bukan pertobatan.
kesabaran itu adalah hidup saudara, karena dia membawa keselamatan. Yang kedua saudara, kesabaran bawa keselamatan yang pertama. Yang kedua, kesabaran menciptakan kedamaian. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 bilang begini. The tongue also is a fire, a word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. Bahasa Indonesia bilang begini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kalau kita marah, biasanya apa yang paling bergerak? Mulut kan? Apalagi, mohon maaf, kalau istri sama suami lagi ribut, wow, ya kan? Banyak. Yang satu bilang, mulut paling bahaya saudara. Apalagi udah naik darah, udah sampai bukan ubun-ubun lagi, sampai siling darahnya. Wah, kata-kata yang keluar udah luar biasa tuh. Kamu ya, udah bagus saya kawinin. Udah mulai kata-kata kasar keluar. Lihat kamu, sekarang kamu udah kurus, saya masukin fitness. Dulu, terus dia begini, apa? Dulu kamu juga cantik. Ya kan, suami istri kalau ribut kadang-kadang mulut kita nggak bisa ditahan, lidah ini membawanya api kalau sudah marah. Tapi kalau sabar, dia bawanya damai. Kemarahan itu hanya memperburuk suasana seseorang. Ada satu quote dari Greek proverb. Ini dia bilang begini, bagus sekali. Dia bilang 1 minute of patience, 10 years of peace. Ada nggak di situ? Mana dia? Ya. Nah, bukan. Proverb quote, 1 minute of patience, 10 years of peace. 1 menit sudah sabar akan membawa berapa? 10 tahun kedamaian. Benar loh saudara. Ya kan? Tapi kalau saling gontok-gontokan, nggak bisa. Hupomone, makrotumia, mau kuepia, apapun nggak bisa jalan. Kesabaran selalu membawa kedamaian. Kesabaran selalu membawa persekutuan. Kesabaran selalu membawa sesuatu yang indah. Satu kali ada suami istri sedang berkelahi. Dia bertengkar, lalu bikin aksi diam. Suami istri. Si istri nggak mau ngomong sama suami, si suami nggak mau ngomong sama istri. Ya kan? Ditual dikit, Istrinya bilang, Dia bilang, istrinya mau pergi belanja, Suaminya, nggak mau ngomong, berantem berkelahi. Satu kali si suami, waduh besok saya mesti pergi nih, ada urusan bisnis ke luar negeri, jam 5 pagi mesti bangun, tapi lagi berantem. Istri kan suka kadang-kadang jadi bel, ya kan? Dia bilang, wah tulis deh, daripada ngomong, saya tulis surat. Dia tulis di surat, tolong bangunkan saya jam 5 pagi, besok saya harus ke airport. Ditulis sama dia, ditaruh di nightstand-nya istrinya. Istrinya diam aja. Wah dia bilang, pasti nggak terlambat ke airport. Dia bangun nih istrinya. Suaminya bangun pagi-pagi. Wah dia kaget, lihat beker jam 9. Wah ketinggalan pesawat. Kenapa istri saya nggak bangunin? Begitu dia cepat-cepat bangun, di nasinya ada kertas juga. Bangun, udah jam 5. Jadi hati-hati suami istri, mendingan jangan berantem dah. Telat ke kantor. Kalau berantem pasti nggak ada selesai saudara. Karena itu dalam Matius 10 ayat 16 bilang gini, kita mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan cepat marah. Pikir dulu, cerdik seperti ular. Tapi kita tulus seperti merpati.
Hadapi segala sesuatu seperti Tuhan menghadapi sesuatu. Coba buka bersama saya Roma 12 ayat 19. Dia bilang begini. Roma 12 ayat yang 19. Ini slide-nya. Ya. Don't take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, it will repay, says the Lord. Atau bahasa Indonesia dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi jangan kita sabar. Dunia ini dikontrol Tuhan, biarkan Tuhan yang bekerja dalam segala sesuatu. Atau dalam Matius 5 ayat 39 sampai 45, ada nggak di situ? Matius 5 ayat 39 ayat sampai 45. Kita baca ya, Matius 5 ayat 39 sampai 45. Dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu yang Tuhan bilang. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Ini berbicara tentang bagaimana melakukan hal yang lebih kepada orang lain. Sabar itu gak ada batasnya. Jadi kalau apapun dia tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tampar kanan, kasih kiri lagi. Ditendang, kasih tendang yang lain. Maksudnya adalah jangan membalas. Membalas itu nggak ada gunanya, saudara. Sabar membawa kedamaian. Kita nggak punya hak untuk membalas secara verbal. Kita nggak punya hak untuk membalas secara fisikal. Kita nggak punya hak untuk membalas secara hukum kepada orang lain. Pembalasan milik Tuhan. Sabar. Sabar. Walaupun itu kepada orang lain makrotumia, ataupun kesabaran hupomone kepada keadaan kita. Kita nggak perlu melakukan pembalasan. Itu milik Tuhan. Nggak perlu marah sama orang lain. Satu kali sabar tuh begini. Ada seorang anak bertanya kepada ibunya, Bu, saya nih minggu depan ulang tahun Sweet 17. Wah, kalau anak-anak dibilang Sweet 17 kan, pengennya yang meriah kan anak-anak. Boleh nggak bikinin pesta di rumah? Terus ibunya bilang, ya dia pikir kapan lagi ya bisa ngadain pesta Sweet 17 kan? Sweet 17 cuma sekali sehidup kan? Nggak mungkin abis 18 balik lagi 17, right? 17-nya cuma sekali, jadi apalagi lah. Boleh lah nak, marilah ibu siapin katanya. Ya deh, anak itu seneng. Terus dia balik lagi, besoknya dia balik lagi, bu, pas nanti ya Sweet 17, boleh nggak kita ngundang teman-teman yang banyak ke rumah? Ibunya bilang, oh iya boleh. Kapan lagi dia bisa sama teman-temannya Sweet 17, ya kan? Kalau udah Sweet 15 kan lewat, 50 kan lewat, teman-temannya lain. Ini Sweet 17, teman-teman masih hura-hura, datang dah nggak apa-apa. Oh ya, dia bilang. Ya nanti ibu kasih undangannya dah, ibu yang ngembarin undangannya. Oh iya katanya. Oh seneng dia. Terus besok dia balik lagi. Hah, bu, boleh nggak ya? Saya pakai baju baru yang indah. Ibunya bilang, ini kan Sweet 17. Kapan lagi pakai baju baru yang paling bagus? Oh iya nanti ibu beliin. Nah terus hari ulang tahun nih, tanggal ke-17. Wah rumah udah disiapin, undangan udah disebar, diundang semua. Ayo kita semua datang. Oh anak-anak udah datang semua. Dia lagi dandan di atas, lagi pakai baju. Dia datang ke ibunya, bu, ada satu permintaan saya lagi. Apa tuh? Boleh nggak saya pakai lipstik? Wah, ibunya bilang, nggak boleh. Bu, pakai lipstik? Nggak boleh. Terus dia bilang gini, ibu ini kan cuma sekali sehidup. Masa pakai lipstik saja nggak boleh? Ngadain pesta boleh, ngundang teman-teman boleh, pakai baju baru boleh. Tapi pakai lipstik kenapa nggak boleh, Bu? Wah, rengek anaknya. Dia bilang gini, nggak, kamu nggak boleh. Kamu boleh bikin pesta, kamu boleh ngundang teman-teman, kamu boleh pakai baju baru. Tapi pokoknya kami nggak boleh pakai lipstik, Ucok.
Ada yang masih begini, apa sih? Kalau ulang panjang, cari tanya temennya aja ya. Marah ibunya, ucok pakai lipstik. Sabar, jangan cepat marah, mesti sabar. Yang ketiga saudara, yang pertama kesabaran membawa keselamatan. Yang kedua, kesabaran menciptakan kedamaian. Yang ketiga, yang terakhir. Ingat kalau mau yon professionally ya. Kesabaran menghasilkan buah. Nggak cuma keselamatan, nggak cuma kedamaian, tapi kesabaran menghasilkan buah. Dalam Yakobus 5:7-8 bilang begini, "Be patient then brothers, until the Lord's coming. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crops, and how patient he is for the autumn and spring rains. You too, be patient and stand firm, because the Lord's coming is near." Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menghentikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan imanmu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kita sabar, itu pasti akan ada hasilnya. Kalau untuk membawa seseorang menuju kesuksesan, perlu sabar. Ada waktunya, ada prosesnya. Bikin bisnis dari mulai awal sampai berhasil, you have to be patient because it takes time. Membawa satu organisasi seperti ICC menuju kesuksesan, we have to be patient karena takes time. Membawa istri saudara ke sesuatu yang lebih baik, atau suami saudara ke sesuatu yang lebih baik, anak saudara, sabar karena takes time. Karena kesabaran itu pasti menghasilkan buah, saudara. Dikatakan dalam Alkitab tadi. Pasti Tuhan akan berikan buahnya bagi seorang yang sabar. Violet Vane, ini satu orang, dia bilang satu hal yang menarik begini. All good things come to he who waits. Coba saudara nyebrang jalanan. Nunggu kan? Sampai hijau. Coba kalau nggak nunggu hijau, nyebrang aja. Nyampe nya nggak di seberang. Sorga. Sabar nunggu. Ada good things di depan. Kita nyebrang. Itu hal sederhana. Kita merawat anak dari kecil terus sampai besar. Sabar. Mungkin anak kita nakal. Sabar. Keluarga kita mungkin berantakan. Sabar. Terus menanti Tuhan dan berdoa. Bisnis kita mungkin agak sedikit goncang. Sabar. Terus menanti dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun asal engkau sabar. Jangan mendahului Tuhan. Selalu biarkan Tuhan berjalan di depan dan kita di belakang dia. Dan kita ikuti apa langkah kaki dia. Karena Roma 8:28 bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan dan mengasihi dia. Karena itu saudara, sabar itu membutuhkan waktu. Kalau sudah lihat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-15, itu berkata tentang ada waktu menanam, waktu menyiram, waktu ini. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat ayat yang ke-11. Dia bilang begini, He has made everything beautiful in its time. Sekali lagi, He has made everything beautiful in its time. He also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa sih pengkhotbah bilang begini? Karena satu hal. Karena manusia, saudara dan saya termasuk, kita kadang-kadang ignore dengan rencana Tuhan di dalam kekekalan. Kita maunya buru-buru karena kita nggak mencoba, nggak peduli dengan rencana Allah di dalam waktunya manusia. Mengerti maksud saya? Tuhan punya rencana dalam kekekalan buat saudara. Kita nggak paham itu. Tapi karena kekhawatiran kita, ketakutan kita nggak sabar menjalani waktu yang Tuhan sudah siapkan buat kita di dalam kekekalan. Karena kita buru-buru. Kita cepat marah, saudara. Kalau kita mengikuti kekekalan Tuhan,
kita ada pengharapan di depan sana. Amin. Ada pengharapan yang luar biasa. Arnold H. Glasgow bilang begini, the key to everything is patience. You get the chicken by hatching the egg, not by smashing it. Betul kan? Kalau saudara mau dapat ayam dari telur, bukan saudara Rami. Maksud saya, saudara tunggu sampai menetas, ya kan? Ada ayam nunggu. Berapa sih? Saya nggak tahu waktunya. 30 hari, 20 hari, 10 hari, menetas. Saudara nggak dapetin ayam itu dengan pecahin di dinding kan? Blung, beng, dapatnya telur dadar, bukan ayam. Jadi kesabaran itu key of everything. Sabar, suami istri sabar. Sekali lagi saya bilang, suami istri sabar. Jangan marah, berkelahi itu tidak baik bagi kesehatan. Satu kali ada istri, saya ada cerita ini. Karena suaminya saking sebel kali sama istrinya. Dia cerita sama temannya. Kemarin istri saya ulang tahun. Oh iya, iya ulang tahun. Saya mau kasih hadiah. Udah saya kasih hadiah, tapi dia terima hadiah. Dia marah-marah. Loh kenapa? Iya dia kan minta barang elektronik. Katanya. Iya, gua kasih barang elektronik. Dia minta barang elektronik. Iya, barang-barang elektronik. Udah lu kasih? Udah. Apa lu kasih? Kursi listrik. Ya jelas marah, dikasih kursi listrik. Sabar, ada sesuatu yang terjadi, sabar. Karena kesabaran saudara akan membawa keselamatan. Kesabaran saudara akan menciptakan kedamaian. Kesabaran saudara akan menghasilkan buah dalam hidupmu. Kalau saudara terapkan kesabaran dalam hidup saudara, apapun yang kita alami, kita sabar, terus tekun, terus jalan terus bersama dengan Tuhan, terus jangan lengah. The going is hard or slow, we keep going. It's patient. It's patient. Saya percaya setiap saudara di tempat ini memiliki Kristus, amin. Kalau saudara punya Kristus, saudara akan apa? Melihat seperti Kristus. Saudara akan apa lagi? Saudara akan berpikir seperti Kristus. Saudara apa lagi? Saudara akan bertindak dan berbicara seperti Kristus. Saudara akan mengalami seperti Kristus. Kalau Yesus sabar melihat sesuatu, saudara bisa sabar melihat sesuatu. Kalau engkau sabar berpikir sesuatu, maka engkau seperti Kristus. Kalau saudara berbicara seperti Kristus, maka engkau sabar berbicara saudara. Kalau saudara bertindak seperti Kristus, saudara akan bertindak dengan sabar. Amin saudara. Jadi kesabaran adalah kunci dari segala sesuatu. Impact-nya besar buat hidupmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya minta pemusik untuk maju ke depan.